Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Sebastian, NIM 20225107, kelas D dari kelompok 6 dengan tema pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Merancang bangun alat pengusir hama tikus sawah berbasis Arduino Uno di Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Untuk pendahuluan, kita masuk ke latar belakang. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yang setiap harinya semakin bertambah. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam hayati memerlukan bantuan seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi guna memperoleh manfaat yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia. Dalam hal usaha di bidang pertanian, sektor pertanian juga memerlukan kombinasi antara ketersediaan sumber daya seperti manusia dan lahan, sehingga dapat menjadikan kesesuaian antara hasil produksi dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam proses penanaman padi, terdapat permasalahan yang dialami, misalnya seperti adanya hama tikus yang sering merusak tanaman padi. Hal inilah yang dialami oleh para petani di Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Serangan hama tikus ini dapat mengakibatkan kerusakan yang berat terhadap padi sehingga jumlah panen padi petani menjadi berkurang. Akan tetapi, para petani sering mengabaikan hal ini karena kurangnya pengetahuan para petani sampai dengan teknologi lokal yang kurang memadai. Keterbatasan modal juga membuat para petani tidak sepenuhnya dapat membeli dan menggunakan teknologi yang sudah ada serta menganggap masalah tersebut sudah sering terjadi pada masa tanam sampai masa panen. Karena alasan tersebut, untuk mempermudah para petani di Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus untuk mengusir hama tikus sawah ini, dirancanglah alat yang dapat membantu membasmi hama tersebut agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar lagi. Contohnya adalah dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana merancang alat pengusir hama tikus sawah berbasis Arduino Uno. Kedua, bagaimana cara kerja alat pengusir hama tikus sawah tersebut. Ketiga, apakah alat pengusir hama tikus sawah berbasis Arduino Uno efektif dalam mengusir tikus dari sawah. Keempat, bagaimana cara mengoptimalkan kinerja alat pengusir hama tikus sawah tersebut. Batasan masalah. Yang pertama adalah penelitian ini akan berfokus pada pengusiran hama tikus sawah. Kedua, alat pengusir menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol. Ketiga, hanya membahas pengusiran tikus sawah bukan hama lainnya. Keempat, menggunakan prinsip kejut suara sebagai metode pengusiran tikus sawah. Untuk tujuan penelitian ini dilakukan adalah yang pertama, merancang alat pengusir hama tikus sawah yang efektif dan efisien. Dua, mengusir tikus sawah untuk melindungi tanaman pertanian dari kerusakan tikus. Ketiga, mengurangi kerugian petani akibat serangan tikus sawah. Keempat, meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengendalian hama tikus sawah. Manfaat yang pertama adalah melindungi tanaman pertanian dari serangan tikus sawah. Kedua, mengurangi penggunaan pestisida yang berpotensi merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Keempat, mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh serangan tikus sawah. Kelima, memberikan solusi yang lebih ramah lingkungan dalam mengendalikan hama tikus sawah. Dan kajian pustaka dan analisis teori. Yang pertama adalah jurnal atau penelitian terdahulu. Untuk jurnal pertama berjudul Alat Pengusir Hama Tikus Menggunakan Sensor PIR Berbasis Arduino Uno. Jurnal kedua, Alat Pengusir Hama Tikus Sawah Berbasis Arduino Uno dan Gelombang Ultrasonik. Jurnal ketiga adalah Rancang Bangun Alat Pengusir Hama Burung Berbasis Arduino Uno. Jurnal keempat adalah Pemanfaatan Alat Pengusir Burung untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Jurnal kelima adalah implementasi alat pengusir hama burung di area persawahan dengan menggunakan gelombang ultrasonik berbasis microcontroller Atmega 168. Kedua adalah landasan teori. Untuk landasan teorinya adalah yang pertama tikus sawah, yang kedua adalah Arduino Uno, kemudian yang ketiga adalah gelombang ultrasonik, kemudian yang keempat adalah sensor PIR atau inframerah pasif, yang kelima adalah install Arduino IDE, kemudian yang keenam adalah buzzer. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitiannya berada di area sawah Karangbener, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus.
Untuk waktu penelitian dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023. Analisa kebutuhan. Untuk analisa kebutuhannya adalah yang pertama, identifikasi metode pengusiran. Pertama-tama Anda perlu menentukan metode pengusiran tikus sawah yang paling efektif dalam kondisi sawah. Yang kedua adalah jangkauan dan daya tahan. Perhatikan jangkauan operasional alat pengusir tikus sawahnya. Kemudian yang ketiga, deteksi gerakan. Dalam desain alat pengusir tikus penting untuk memiliki sistem deteksi gerakan yang andal. Keempat, kontrol dan pemrograman. Menggunakan Arduino Uno sebagai platform kontrol memberikan fleksibilitas dalam mengatur pengusiran tikus. Yang kelima adalah daya dan sumber daya. Pertimbangkan kebutuhan daya dan sumber daya alat pengusir tikus sawah. Yang keenam adalah keamanan. Pastikan bahwa alat pengusir tikus sawah yang Anda rancang aman untuk digunakan di lingkungan pertanian. Yang ketujuh adalah uji coba dan evaluasi. Setelah merancang alat pengusir tikus sawah berbasis Arduino Uno, lakukan uji coba di lingkungan sawah untuk menguji keefektivitasnya. Evaluasi kinerja alat tersebut dan lakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Untuk flowchart, ini merupakan gambaran flowchartnya. Kemudian perancangan berikut ini adalah perancangan alat pencegah tikus lapangan berbasis Arduino Uno. Yang pertama adalah bahan utama. Bahan utamanya terdiri dari Arduino Uno, detektor gerak, modul pengeras suara, motor getaran, dan sumber energi. Kemudian perancangan antarmuka. Berikut adalah struktur koneksi antar komponen utama. Pertama adalah detektor gerak terhubung ke port input digital Arduino Uno. Yang kedua adalah modul speaker terhubung ke pin keluaran digital Arduino Uno. Yang ketiga, motor getaran terhubung ke pin keluaran digital Arduino Uno. Yang keempat adalah catur daya terhubung ke Arduino Uno untuk menghasilkan daya. Yang ketiga merupakan algoritma kerja. Berikut adalah algoritma kerjanya. Yang pertama, alat mulai membaca data dari sensor gerak. Kemudian kedua, saat gerakan mouse terdeteksi, alat akan mengaktifkan modul speaker dan mengeluarkan suara yang mengusir tikus. Ketiga, alat juga mengaktifkan motor getaran untuk menciptakan getaran yang mengusir tikus. Yang keempat, kemudian setelah beberapa waktu, alat akan berhenti mengeluarkan suara dan getaran. Yang kelima, alat kembali ke langkah pertama dan terus melacak pergerakan tikus. Yang keempat adalah sistem blok. Blok diagram rancang bangun alat pengusir hama tikus berbasis Arduino Uno terdapat di bawah ini. Ini merupakan gambaran dari sistem bloknya. Kelima adalah pengujian. Setelah merancang perangkat keras, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam kode pemrograman Arduino. Pemrograman Arduino mengelola koneksi dan mengontrol pengoperasian alat berdasarkan algoritma yang telah ditentukan. Alat tersebut kemudian dapat diuji di lapangan untuk memastikan fungsionalitas dan keefektifannya dalam mengusir tikus sawah. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Pertama adalah hasil. Perancangan alat ini didasarkan pada alat-alat seperti bingkai, sensor peer, Arduino, catur daya, dan bel. Hal ini dilakukan selama tahap desain, rangka, dan penempatan komponen pahat dalam konstruksi pahat ini. Setelah proses penempatan komponen alat pada tempatnya selesai, alat memasuki tahap pemrograman Arduino, di mana nantinya dapat mengontrol komponen selain seperti peer dan buzzer untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Pemrograman dilakukan dengan menggunakan kode sumber ke dalam Arduino IDE. Setelah itu Anda dapat dengan bebas mengontrol alat penelitian. Untuk output adalah tahap akhir dari hasil keseluruhan setelah berhasil merancang dan memprogram tahap frame komponen. Pada tahap awal ini,
Hasil pemrograman menunjukkan apakah penggedaan Arduino IDE dapat mengontrol buzzer dan apakah sensor PIR dapat memberikan sinyal tanggal yang sesuai untuk menggerakkan buzzer, seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Gambar pertama ini adalah gambar skema blueprint rangkaian alat pengusir hama tikus. Kemudian gambar kedua adalah rangkaian skema alat pengusir hama tikus sawah menggunakan Arduino Uno. Gambar ketiga adalah rangkaian keseluruhan alat pengusir tikus. Dua pembahasan. Yang pertama, pada frekuensi 20 GHz perilaku tikus agak terpengaruh dan tetap makan. Pada frekuensi 50 GHz perilaku tikus sangat terganggu, kebingungan dan tidak makan. Kedua, pada frekuensi 100 GHz perilaku tikus tidak terpengaruh dan tetap makan. Pada frekuensi 150 GHz perilaku tikus tidak terpengaruh dan tetap makan. 3. Frekuensi yang paling rentan untuk mengganggu pendengaran tikus yaitu pada frekuensi 50 GHz. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, komponen utama alat ini menggunakan Arduino Uno sebagai controller utama. Sensor gerak digunakan untuk mendeteksi keberadaan tikus di sekitar alat, sedangkan speaker digunakan untuk menghasilkan suara frekuensi tinggi. Kedua adalah prinsip kerja. Untuk prinsip kerjanya, alat mengusir hama tikus ini bekerja dengan cara mendeteksi gerakan tikus menggunakan sensor gerak. Ketika sensor gerak mendeteksi gerakan tikus, Arduino Uno akan mengirimkan sinyal ke speaker untuk mengeluarkan suara frekuensi tinggi yang tidak disukai oleh tikus. Suara frekuensi tinggi ini akan mengusir tikus dari area yang dilindungi. Ketiga, keuntungan dan manfaat. Alat pengusir hama tikus sawah berbasis Arduino Uno memiliki beberapa keuntungan. Pertama, alat ini dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh serangan tikus pada tanaman padi. Kedua, penggunaan alat ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan pestisida yang berbahaya. Tiga, alat ini dapat digunakan secara otomatis tanpa perlu pengawasan manusia secara terus-menerus. 4. Kemudian keterbatasan. Meskipun alat ini efektif dalam mengusir tikus, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah alat ini hanya dapat digunakan untuk melindungi area yang terbatas. Kedua, beberapa tikus mungkin tidak merespon terhadap suara frekuensi tinggi ini. Oleh karena itu, alat ini mungkin perlu dikombinasikan dengan metode pengendalian tikus lainnya untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Untuk daftar pustaka, ini merupakan daftar pustakanya. Kemudian untuk referensi yang memiliki kemiripan dengan makalah sama saya adalah jurnal yang ini, alat pengusir hama tikus sawah berbasis Arduino Uno dan gelombang ultrasonik. Poin penting dari jurnal ini adalah terdapat di bagian kesimpulan, yaitu prototipe alat pengusir hama tikus sawah berbasis Arduino Uno dan gelombang ultrasonik, sensor PIR, baterai, piezoelectric, buzzer, jumper, kabel, LED merah dan biru berhasil dirakit dan diuji coba. Sensor PIR mampu mendeteksi gerakan tikus dengan jarak maksimal setengah meter. Buzzer mampu menerima data dari sensor PIR dan berhasil mengeluarkan gelombang ultrasonik yang mengganggu pendengaran tikus. LED merah berhasil menyala ketika gerakan tikus terdeteksi dan jika tidak terdeteksi adanya gerakan LED biru juga berhasil menyala. Gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh alat tersebut cukup baik dalam membuat tikus tidak makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.